Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang asal-usul kehidupan dalam materi evolusi ya. Jadi asal-usul kehidupan itu yang pertama ada teori abiogenesis. Jadi A itu artinya tidak, bio itu hidup. Jadi makhluk hidup itu kalau zaman dulu beranggapan bahwa bukan dari makhluk hidup tapi dari benda mati. Jadi makhluk hidup berasal dari benda mati yang tiba-tiba langsung hidup. Nah, contoh yang mengemukakannya adalah ilmuwannya ya, namanya di zaman dulu ya, Aristoteles. Dia beranggapan bahwa makhluk hidup itu berasal dari benda mati yang dikenal dengan teorinya yaitu generatio spontanae. Jadi dia beranggapan bahwa yaitu spontan aja, semua makhluk hidup itu tiba-tiba ada. Dia ngelihat kalau misalkan kayak misalkan katak, kok tiba-tiba beranggapan katak itu berasal dari lumpur. Katak itu jadi dari lumpur atau cacing yang keluar dari lumpur. Oh, jadi lumpur itu bisa jadi katak atau bisa jadi cacing. Dia beranggapan seperti itu gitu. Kemudian didukung oleh Anthony van Leeuwenhoek. Ini dia penemu mikroskop ya. Nah, dia itu beranggapan bahwa jadi dia tuh melakukan percobaan di mana jerami direndam ya. Air rendaman jerami ini kemudian dilihat memakai mikroskop, ternyata banyak jasad renik. Atau dalam artian kok ada makhluk hidupnya. Jadi mungkin makhluk hidup itu berasal dari rendaman air jerami kayak gitu. Jadi dia beranggapan bahwa makhluk hidup itu ya intinya dari benda mati. Untuk teori evolusi kimianya, di sini ada ilmuwan teori evolusi kimia. Ada Alexander Oparin, nah yang terkenal dengan primordial soup, Oparin dan Haldon. Primordial soup ya teorinya. Jadi beranggapan bahwa kehidupan itu berasal dari lautan, dari laut. Kemudian di sana itu ada gas-gas alam seperti amoniak ya, metan. Kemudian ditambah dengan petir, badai petir ya. Jadilah tuh asam amino. Nah, dia berpikirannya seperti itu. Jadi sup yang besar. Jadi di bumi itu sup yang besar. Ada petir, ada kilat, ada badai, ada kemudian di situ ada gas-gas alam. Jadilah asam amino. Asam amino adalah penyusun dari makhluk hidup gitu. Nah, kemudian ada di sini ada ilmuwan Miller dan Urey. Dia melakukan percobaan di laut atau eksperimen. Ternyata dari percobaan tersebut ya, percobaan yang katanya Oparin bilang kehidupannya di laut, dia coba tuh kemudian petir tambah badai, petir tambah badai dan lainnya tambah gas gitu ya. Gas yang tadi saya bilang ada metan, ada segala macam. Itu ternyata jadi komponen organik ditambah asam dan dia ada asam amino tuh. Asam amino kan penyusun makhluk hidup ya. Ternyata teorinya si Oparin ini benar. Nah, cuman masih bingung apakah benar gitu. Maksudnya benarnya di sini kita itu berasal dari proses-proses kimiawi yang ada pada alam sehingga jadilah manusia atau makhluk hidup ya. Sedangkan teori biogenesisnya, yaitu bio artinya hidup, bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup lagi, itu pencetusnya itu adalah Francisco Redi. Jadi Francisco Redi itu dalam percobaannya dia itu mengambil wadah ya dan diisi daging. Nah,
Ada yang dibiarkan terbuka sehingga udara bisa masuk, ada yang ditutup dengan kasa, jadi udara bisa masuk tapinya ditutup ya. Ada yang ditutup dengan rapat. Ini rapat ya, ini dagingnya rapat. Nah, hasil akhirnya daging yang dibiarkan terbuka itu terdapat larva. Sedangkan yang ada kasanya tidak ada larva, apalagi daging yang tertutup rapat itu cuma mengalami pembusukan tapi tidak ada larvanya. Tidak ada, ini tidak ada ya. Kemudian ada juga ini dagingnya ya. Daging. Ada juga Lazarus palanzani. Lazarus palanzani. Jadi dia itu menggunakan air kaldu. Kalau dia air kaldunya ada yang ditutup rapat, ini tutup, ada yang tidak. Nah, yang tidak itu kan kena udara tuh. Nah, yang kena udara ini banyak sekali airnya itu keruh ya, tidak jernih dan berbau busuk, dan juga di sini lebih kental. Nah, di sini banyak sekali jasa renitnya. Sedangkan air yang ditutup itu lebih jernih dan tidak kental. Ini percobaan Lazarus palanzani menggunakan air kaldu. Ya. Yang terakhir ada di sini Louis Pasteur, atau dikenal juga dengan percobaan leher angsa. Jadi ada yang menyanggah itu apa sih, udaranya nggak masuk tuh yang Franciscus Redi sama Lazarus palanzani, makanya dia di dalam tuh nggak bisa ada kehidupan. Kan makhluk hidup itu butuh udara untuk bisa hidup ya. Kemudian Louis Pasteur itu punya ide gimana ya caranya udara bisa masuk, tapi emang saya membuktikan bahwa nggak bisa ada makhluk hidup dari benda mati atau dari air tuh nggak bisa jadi makhluk hidup. Nah, untuk Louis Pasteur jadi percobaannya ada air kaldu yang dipanaskan, kemudian di sini kan udara bisa lewat ya, air kaldu yang dipanaskan kemudian didinginkan kan dia steril ya, udara bisa lewat karena leher angsa. Jadi udara yang masuk ini ada debunya, itu debunya mengendap di sini nih, didiamkan beberapa hari, akhirnya air kaldunya ini tetap jernih gitu. Disinilah pembuktiannya bahwa ya makhluk hidup itu bukan berasal dari benda mati tiba-tiba jadi makhluk hidup gitu. Makanya ada teori yang terkenal, yaitu yang 3 teori yang terkenal, yaitu omni vivum ex ovo ya dari Louis Pasteur nih. Semua makhluk hidup itu dari telur. Omni ovum ex vivo, semua telur dari makhluk hidup. Omni vivum ex vivo, semua makhluk hidup itu dari makhluk hidup lagi ya. Kalian belajar kan kalau ovum kan sel telur ya, supaya ingatnya gampang gitu. Semua makhluk hidup dari telur, semua telur dari makhluk hidup, dan semua makhluk hidup itu dari makhluk hidup. Sekian penjelasan kali ini. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.